Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita sehati sejiwa untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, orang-orang berdosa menerima sabda pembebasan berkat Yesus Kristus Putramu terkasih. Kami mohon semoga hal ini menjadi kekuatan kami, agar mata dan hati kami selalu terbuka terhadap kesulitan dan keprihatinan sesama kami. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi, dalam Injil suci hari ini, Yesus dengan tegas mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Pertobatan seperti apa yang diinginkan oleh Yesus bagi kita? Injil suci dengan jelas menegaskan bahwa pertobatan yang sejati adalah pertama-tama berbalik dari cara hidup yang lama dan kemudian beralih kepada cara hidup yang baru yang dikehendaki oleh Allah sendiri. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Lewi yang awalnya menjadi pemungut cukai, tetapi kemudian ketika dipanggil Yesus, ia berdiri, meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti dia. Lewi meninggalkan cara hidupnya yang lama sebagai pemungut cukai, yang mungkin kurang jujur, yang mungkin suka memeras dan lain sebagainya, dan kemudian beralih kepada cara hidup yang baru, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus, yakni hidup karena belas kasih Allah dan turut serta dalam mewartakan belas kasih Allah itu kepada sesama. Yang kedua, pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah memberi dari diri kita sesuatu kepada orang lain supaya mendatangkan sukacita. Dalam bacaan Injil hari ini, Lewi ini mempersembahkan seluruh miliknya, hartanya, mengundang Yesus dan semua orang, termasuk orang-orang berdosa dan para pemungut cukai, untuk makan bersama-sama dengan dia. Pertobatan yang dikehendaki Tuhan bagi kita, yang mesti kita lakukan selama masa Prapaskah ini,
Di antaranya adalah dengan memberi sedekah, memberikan amal kasih kepada sesama, supaya kita mendapatkan karunia yang melimpah, tetapi semua orang juga mengalami kasih setia Tuhan. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita berdoa dan terus berusaha supaya kita sungguh-sungguh bertobat selama masa Prapaskah ini, dengan berbalik dari cara hidup kita yang lama dan dengan setia dan tulus hati memberi sedekah kepada orang lain, membagikan sebagian rezeki kita kepada orang lain, terutama mereka yang sungguh-sungguh membutuhkannya. Semoga Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur atas kesempatan masa tobat ini yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon curahkanlah roh-Mu bagi kami, kuatkanlah dan teguhkanlah kami, agar kami sungguh-sungguh menyatakan pertobatan kami, mengungkapkan penyesalan kami, dan membaharui hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu. Semoga Engkau membantu kami, agar kami setia dalam membantu, memperhatikan, mendukung, dan berbela rasa kepada sesama. Sebab Engkaulah yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.